Di peristiwa Kamis Putih ini, Tuhan mengajar kita untuk pertama-tama selalu mengingat akan kebaikannya, untuk mengingat perintahnya, untuk dengar-dengaran kepadanya. Shalom, selamat berjumpa lagi dalam acara Biak Berbagi Inspirasi Alkitab. Hari ini saudara-saudara, kita berjumpa dalam edisi Kamis Putih 1 April 2021. Tema perenungan kita dalam Kamis Putih tahun ini ialah mengingat kasih dan perintah Tuhan. Tontong ungkilalai Pak Kaboro sia parentana puang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda termasuk orang yang selalu senang, gemar untuk duduk bersama. Ya, entahkah itu nonton bareng, minum kopi bareng, atau mungkin makan bersama di satu meja yang sama. Nah, pertanyaan penting bagi kita saudara-saudara, dalam momen-momen seperti itu, hal-hal apa yang kerap kali menjadi diskusi kita, menjadi percakapan kita, atau yang seringkali juga menjadi realita yang tidak terhindarkan dalam kebersamaan kita duduk sehidangan, apakah itu di meja makan pun di tempat-tempat kita nongkrong bersama dengan sahabat-sahabat kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajar kita betapa pentingnya duduk bersama dengan keluarga, dengan sahabat, dengan orang-orang di sekitar kita. Umat Israel diminta oleh Tuhan dalam mereka mempersiapkan diri meninggalkan tanah Mesir, dalam mereka bersama-sama keluar dari tempat mereka mengalami kesukaran hidup. Allah meminta mereka duduk bersama, makan bersama Paskah. Bahkan Tuhan meminta mereka untuk mengundang orang-orang terdekat mereka, saudara-saudara sebangsa mereka yang tidak memiliki apa-apa untuk makan Paskah menjelang peristiwa keluar dari tanah Mesir. Tuhan Yesus juga saudara-saudara dikisahkan dalam pembacaan kita hari ini, bagaimana ia duduk bersama dengan murid-muridnya, makan dan minum bersama satu meja perjamuan. Yang menarik saudara-saudara dari peristiwa duduk bersama yang diajarkan oleh Tuhan, yang dinyatakan oleh Yesus Kristus ialah bagaimana Tuhan meminta umat Israel mengenang Tuhan, mengingat Tuhan yang baik itu lewat peristiwa duduk bersama. Bahkan Tuhan Yesus dengan rela menanggalkan jubah kemuliaannya, lalu membungkukkan diri membasuh satu demi satu kaki murid-muridnya. Sebuah pengajaran penting bagi kita saudara-saudara, bahwa ketika kita duduk bersama, duduk sehidangan di meja makan, ketika kita duduk bersama dengan sahabat-sahabat kita, Tuhan mengajar kita bahwa di tempat seperti itu kita selalu mengingat Tuhan yang baik. Kita selalu mengingat sesama kita yang mengalami kesukaran, penderitaan seperti yang dialami oleh pemazmur. Tuhan mengingatkan kita untuk selalu memiliki sikap merendahkan diri, kesediaan untuk mengampuni, kesediaan untuk saling membasuh, supaya kita dengan lapang hati boleh menerima seorang akan yang lain. Tuhan mengajar kita ketika kita duduk sehidangan untuk mencegah perpecahan, untuk terus menambah wawasan pemahaman kita tentang iman kita, tentang pengharapan kita, agar supaya dalam persekutuan kita jangan ada perpecahan, jangan ada sikap ego seperti yang dimunculkan, dinampakkan oleh orang-orang Korintus
yang kepadanya Rasul Paulus mengirimkan surat dan memberikan penjelasan bagaimana Tuhan ketika ia duduk sehidangan dengan murid-murid membagikan tubuh dan darahnya yang disimbolkan oleh roti dan anggur untuk menyatakan kasih, kepedulian Tuhan kepada orang-orang yang berdosa, termasuk saudara dan saya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita, Tuhan itu mau senantiasa mengingatkan kita untuk memiliki kepedulian terhadap sesama kita. Kalau Tuhan itu sudah begitu baik, mau menyatakan kasih-Nya, kasih yang berkorban, yang disimbolkan oleh roti dan anggur dalam perjamuan kasih Yesus dan murid-murid. Pertanyaan penting bagi kita, apa yang mesti kita ingat dan lakukan dalam hidup ini? Di peristiwa Kamis Putih ini, Tuhan mengajar kita untuk pertama-tama selalu mengingat akan kebaikan-Nya, untuk mengingat perintah-Nya, untuk dengar-dengaran kepada-Nya. Tuhan juga mengajar kita betapa pentingnya sikap saling menerima, sikap merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Sebab hanya dengan sikap merendahkan diri, kita dapat membasuh, kita dapat saling membasuh seorang dengan yang lain. Membasuh dalam arti ada kerelaan, kesediaan kita mengampuni, memaafkan saudara-saudara kita, seperti Tuhan sudah membasuh kita, supaya kita bersih. Mari saudara-saudara, kita maknai Kamis Putih ini dengan membersihkan hati kita, menanggalkan jubah keangkuhan kita, dan belajar seperti Yesus, merendahkan diri, mau melayani seorang demi seorang, mau membenarkan seorang demi seorang, supaya kita selalu mengingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, perintah Tuhan yang menuntun kepada kehidupan. Roh Kudus menolong saudara dan saya. Selamat menjalani Kamis Putih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.